Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pencerahan dari Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita. Saya pilih dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita, Tuhan mau melibatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita tentang kelaparan sudah sering kita dengar, baik di dalam Alkitab maupun di tengah-tengah dunia sekarang ini. Kita mendengar ada kelaparan di Afrika, di Asia, dan di berbagai tempat. Bahkan juga kelaparan akibat pandemi dan bencana alam yang sedang melanda dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 6 dicatat bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus di seberang Danau Galilea. Kemudian dicatat di dalam Alkitab, hari sudah mulai malam, dan Yesus melihat mereka dengan penuh belas kasihan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mereka membutuhkan makanan. Waktunya sudah harus makan karena hari sudah menjelang malam. Apakah Yesus mengetahui situasi ini? Ayat 6 menyatakan bahwa ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Lalu, mengapa Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Sebenarnya Yesus mau menguji iman murid-muridnya, sekaligus mau melibatkan mereka dalam menghadapi kasus atau masalah yang sedang terjadi. Murid-murid diajak berpikir bagaimana menyelesaikan masalah. Problem solving. Perhatikan apa tanggapan Filipus. Dia berkata bahwa roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk semua orang ini, sekalipun hanya mendapat sepotong kecil saja. Ayat yang ke-7. Filipus berpikir uang bisa menjadi solusi, tapi ternyata tidak. Bahwa selain mereka tidak punya uang sebanyak itu, lalu, di mana mereka mau membeli roti? Bukankah tempat itu adalah tempat yang sunyi? Lalu kemudian Andreas, saudaranya Petrus berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Di dalam ayat yang ke-9. Selain dia menyepelekan yang kecil, ternyata mereka tidak mengandalkan Kristus. Tetapi meskipun demikian, kita melihat bahwa Yesus langsung bertindak ataupun mau menyatakan karyanya. Di dalam ayat yang ke-10, suruhlah orang-orang itu duduk. Demikian perintah Yesus. Lalu ia mengambil roti kecil itu, mengucap syukur, dan kemudian membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk itu. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan mereka pun makan dengan kenyang. Dan luar biasanya bahwa masih ada sisa 12 bakul penuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah mujizat yang dibuat oleh Yesus, yang menunjukkan bahwa dia peduli akan kebutuhan manusia, dan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kuantitas, atas jumlah yang begitu besar. Dicatat bahwa
ada 5.000 laki-laki, belum terhitung yang lainnya. Menarik bahwa anak kecil itu memberikan bekalnya menjadi media yang dipakai oleh Yesus. Yesus seharusnya bisa menggunakan media yang lain, karena dia berkuasa memakai apa saja. Tetapi dia mau memakai apa yang ada pada kita, sekalipun kecil, untuk dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mengikuti teladan anak kecil ini. Dan lihatlah bagaimana Yesus bekerja secara ajaib. Tuhan mau melibatkan kita di dalam misinya, supaya melalui kita, orang lain juga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi segala bangsa. Pertanyaannya, maukah saudara terlibat di dalam misinya Tuhan? Maukah kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan? Maukah kita mempersembahkan apa yang ada pada kita untuk pekerjaan Tuhan? Kiranya Tuhan menggerakkan hati kita dan kita mau merespons kepada panggilan Tuhan untuk kita mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang begitu besar dalam pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan berkuasa atas seluruh hidup kami. Engkau terus mengasihi kami dan pakai kami sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini. Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk dapat menjalankan tugas yang mulia di tengah-tengah dunia ini. Sampai jumpa. Shalom.